Baik, puji Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam surat Titus. Surat Titus pasal 2, kita membaca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Judul perikop, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kita baca bersama 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik, kita bersyukur dalam segala keadaan Tuhan tetap baik, karena memang Dia Allah yang baik. Semua yang Dia rancangkan, semua yang Dia kerjakan adalah untuk kebaikan kita. Walaupun kita harus melewati segala keadaan dalam dunia, itu biasa. Paulus katakan bahwa pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa. Artinya bahwa ketika menghadapi suatu keadaan, masalah, tantangan, itu biasa. Biasa artinya bahwa bukan kita satu-satunya manusia dalam dunia yang alami. Karena orang lain juga mengalami hal yang sama. Kita sakit, bukan kita satu-satunya manusia di dunia yang mengalami sakit. Tidak. Orang lain semua di bawah dalam dunia ini juga mengalami sakit. Paulus bilang semua pencobaan itu pencobaan yang biasa dan tidak melebihi kekuatan. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak memberikan kita menghadapi suatu keadaan yang tidak bisa kita lewati, tidak bisa kita hadapi. Kita bisa, Dia izinkan. Sama seperti kita orang tua. Misalnya kita punya anak 5 tahun, kita tidak mungkin sebagai orang tua tidak bilang, Fata, kau angkat beras 50 karung, 50 kilo. Bisakah tidak diangkat? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tahu dia punya kemampuan, dia punya kesanggupan. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Orang biasa bilang apa? Gembok, slot itu ya. Slot itu kan diciptakan tuh ada kuncinya juga. Tinggal kita cari kuncinya itu di mana. Jangan salah kunci juga, nanti tidak bisa terbuka. Iya toh? Nah, jadi luar biasa dalam hidup ini Tuhan Dia begitu hebat. Baik, dalam pembacaan kita hari ini kita belajar satu tema, yaitu kasih karunia Allah mendidik kita. Dalam ayat 12 tadi, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian Allah sepenuhnya bagi kita tanpa andil kita. Keselamatan itu kasih karunia, pemberian cuma-cuma yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, berdasarkan kasih karunia kita beroleh kepastian hidup yang kekal. Jadi puji Tuhan ya, inilah bedanya agama Kristen dengan kepercayaan yang lain.
Di dalam kekristenan, satu hal yang luar biasa, yang unik, yang berbeda adalah di dalam hal keselamatan. Di dalam hal kepastian akan hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Semua agama berusaha bagaimana mencari Tuhan, tetapi hanya di dalam kekristenan kita lihat bahwa semua usaha manusia cari Tuhan itu gagal. Bahkan gagalnya bukan gagal-gagal biasa, gagal total mencari Allah. Kenapa? Karena manusia yang berdosa tidak mungkin bisa untuk menemukan Allah yang Maha Kudus itu. Hanya Allah di dalam anugerahnya, Dia mau datang dan mencari kita, menyelamatkan kita, memberikan keselamatan, memberikan kepastian akan hidup yang kekal. Nah, berdasarkan kasih karunia di dalam anugerah Tuhan inilah kita lihat bahwa Tuhan mau untuk mendidik kita supaya kita orang yang percaya kita mati terhadap dosa dan kita hidup untuk Tuhan, hidup untuk kebenaran. Jadi keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang kita terima cuma-cuma, itu bukan berarti kita setelah itu kita hidup seenaknya kita, hidup semaunya kita, hidup secara sembarangan, hidup bebas, hidup liar. Tidak. Kita diselamatkan. Tuhan mau supaya mendidik kita di dalam anugerah yang kita terima daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya keselamatan yang kita terima anugerah, kita dipulihkan, kita diubahkan, dan supaya kita hidup di dalam suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang berbeda daripada kehidupan yang lama. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam surat Titus, dia tahu bagaimana karakter, sifat, cara hidup daripada orang-orang Kreta. Surat Titus ini, Titus melayani di Kreta. Nah, bagaimana karakter orang Kreta? Mereka ini cenderung lepas kontrol. Orang Kreta ini mereka hidup di dalam kebohongan, buas, rakus, dan juga malas. Lihat di dalam pasal 1 ayat 12. Titus pasal 1 ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Nah, jadi tipe daripada orang Kreta seperti itu sudah. Nabinya sendiri berkata bahwa mereka demikian. Nah, tetapi lihat bahwa Titus memberikan nasihat, meyakinkan jemaat Kreta dengan wibawa daripada Tuhan Allah. Dalam ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi lihat bahwa memang beda. Paulus minta supaya memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan di Kreta ini, bahwa kasih karunia Allah memberikan kepastian keselamatan kepada mereka, tapi juga mendidik mereka untuk meninggalkan kefasikan dan beribadah kepada Tuhan sambil menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Nah, oleh karena itu 3 hal yang kita renungkan di dalam kasih karunia yang mendidik kita. Yang pertama dalam ayat 12 bagian A, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi lihat bahwa kasih karunia Allah ini mendidik kita meninggalkan kefasikan. Nah, kefasikan artinya bahwa orang yang menerima keselamatan itu ada satu dorongan di dalam hatinya, dorongan di dalam hidupnya untuk meninggalkan kefasikan, untuk meninggalkan cara hidup yang melawan Allah, cara hidup yang tidak benar, cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Ada satu dorongan,
Siapa yang mendorong? Yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus yang tatkala kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Dia bukan roh yang pasif, roh yang berdiam diri, tidak. Roh Kudus itu roh yang dinamis, yang terus bergerak, mendorong kita, memberikan hasrat kepada kita, gairah kepada kita, semangat kepada kita untuk menghidupi kehidupan yang baru yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Nah, Roh Kudus inilah yang mengingatkan kita, bahkan memampukan kita untuk menjauhkan diri dari cara-cara hidup duniawi yang penuh dengan keserakahan. Sehingga kita lihat bahwa seorang anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma dari Tuhan, hidupnya itu mulai berubah. Hidupnya mulai, dia mulai menanggalkan segala cara hidup yang lama. Perhatikan waktu Tuhan Yesus ketemu dengan siapa itu? Seorang pemungut cukai itu, Sakeus. Waktu Yesus bilang, Sakeus, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus seorang yang dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Dia ini seorang pemungut cukai, seorang yang mengambil pajak lebih daripada masyarakat, orang yang merampas, mengambil lebih keuntungan untuk diri sendiri. Sehingga bagi masyarakat bahwa Sakeus ini seorang yang jahat. Waktu Sakeus mengundang dan menerima Yesus di rumahnya, apa yang dia katakan? Dia berdiri dan dia bilang, kalau ada yang pernah saya peras, saya akan kembalikan berapa kali lipat? Berapa? 2 kali kah? Saya akan kembalikan 2 kali lipat. Kita lihat bahwa Sakeus, dia ambil satu komitmen untuk memang hidup yang baru, hidup yang benar-benar berbeda, hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Ketika Yesus berhadapan dengan seorang yang kedapatan berzina, semua orang datang dan adukan kepada Yesus, mau ambil batu dan lempar dia. Yesus dia bilang, siapa yang tidak berbuat dosa, silakan lempar. Yesus balik belakang, tulis-tulis di pasir, cek lagi begini, tidak ada satu orang pun yang tinggal. Yesus bilang kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa itu artinya ya sudah, bertobat, berubah, tinggalkan cara hidup yang lama dan kembali hidup yang baru. Nah, kita lihat bahwa inilah anugerah yang kita terima daripada Tuhan. Tidak hanya kita menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan, tidak hanya dosa kita diampuni, kita mendapatkan kepastian hidup yang kekal, tapi setelah itu Tuhan mau supaya kita menghidupi suatu kehidupan yang baru. Kasih karunia Allah mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Cara hidup yang lama tidak bisa kita lagi bawa. Pakaian yang lama itu harus kita lepas, kenakan pakaian yang baru. Jangan sampai nanti suatu hari kelak kita kedapatan di dalam pesta perjamuan itu, ada seorang yang masuk ikut pesta tapi mengenakan pakaian yang berbeda. Akhirnya dia dikeluarkan dan dia dicampakkan. Kenapa? Karena memang hidup belum beres dengan Tuhan. Kasih karunia Allah mendidik kita, mendorong kita menjauhkan diri dari cara hidup dunia yang penuh dengan keserakahan. Dunia mengajarkan kita untuk hidup di dalam kepentingan diri sendiri, mengejar hal-hal yang semua hanya bersifat sementara, bersifat semu. Tetapi puji Tuhan, kasih karunia Allah mendidik kita untuk meninggalkan, menjauhkan diri dari semua cara hidup yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara,
jemaat Tuhan, jemaat Kreta, mereka sudah memperoleh keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus, maka mereka harus meninggalkan kefasikan, kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan sebagai bukti daripada iman mereka. Jadi mereka harus tinggalkan cara hidup yang lama, dan itu adalah bukti daripada iman mereka. Nah, Paulus tegaskan bahwa orang yang mengenal Tuhan, hidupnya itu harus hidup di dalam kesucian. Dalam pasal 1 ayatnya 16, perhatikan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dengan mulut mereka mengaku, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Artinya bahwa antara pengakuan dan kelakuan itu berbanding terbalik. Pengakuan mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam kelakuan mereka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak hidup di dalam kasih, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam persekutuan, tidak hidup di dalam berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Tidak. Mereka hidup secara liar, secara bebas, secara sembarangan. Nah, itu sebabnya Paulus lewat Titus memperingati supaya menasihati jemaat Kreta itu dengan karakter, sifat, kebiasaan yang ada, bahwa memang benar mereka sudah percaya beriman kepada Yesus, mereka menerima keselamatan, tetapi anugerah keselamatan itu juga mendidik mereka untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan cara hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak terpuji, yang tidak memuliakan Tuhan, harus tinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, maka jemaat yang sudah diselamatkan, mereka harus memberikan kesaksian cara hidup yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Mereka harus menjadi garam, menjadi terang di dalam keberadaan hidup mereka, lingkungan mereka, tempat kerja mereka, di mana saja mereka berada. Lewat kesaksian hidup itulah orang bisa lihat dan orang memuliakan Tuhan Allah. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata bahwa dunia hari ini tidak membaca Alkitab, tetapi dunia hari ini mereka membaca bagaimana cara hidup orang Kristen, bagaimana anak Tuhan. Mereka tidak perlu baca-baca Alkitab ini, mereka lihat bagaimana cara hidupnya orang Kristen itu, bagaimana cara hidup anak Tuhan. Dari situlah mereka akan memuliakan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, dalam pasal 2 ayat 12 bagian B, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Nah, kasih karunia yang menyelamatkan kita, anugerah keselamatan itu mendidik orang percaya untuk mampu membangun suatu kehidupan yang baru. Di dalam anugerah keselamatan kita dimampukan untuk membangun suatu kehidupan yang baru. Jadi perhatikan bahwa kita dimampukan untuk menjalani hidup yang baru, hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Makanya di dalam Kisah 1 ayat 18, Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi lihat bahwa kita diberi kuasa, kita diberi suatu kemampuan, kesanggupan untuk membangun, menghidupi, menjalani suatu kehidupan yang baru. Dan hidup yang baru ini cirinya adalah yaitu bijaksana, adil, dan beribadah.
Nah, apa yang dimaksudkan dengan tiga hal ini? Di dalam pasal 1 ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Mereka harus dinasehati, sehingga mereka sehat di dalam iman. Berarti kita lihat bahwa memang ada cara hidup orang yang memang beriman, imannya sehat. Tetapi ada iman juga yang memang tidak sehat. Cara hidup iman yang tidak beres itu, bagaimana antara pengakuan dan kelakuan itu berbanding terbalik. Nah, tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia mendidik kita supaya membangun hidup yang baru. Hidup bijaksana, adil dan beribadah. Dan kita lihat bahwa secara praktis itu di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10. Bagaimana hidup iman yang sehat, hidup bijaksana, hidup adil, dan hidup beribadah kepada Tuhan. Perhatikan pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ini nasihatnya, engkau beritakan sesuai ajaran sehat. Ayat 2, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi laki-laki yang tua, bagaimana hidup bijaksana, hidup menjadi teladan, supaya bisa menggarami, mempengaruhi orang-orang yang ada di kereta pada waktu itu. Ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saya heran, kenapa perempuan-perempuan tua ini sampai 3 ayat nasihatnya. Laki-laki tua ini hanya ayat 2 saja, habis. Tapi perempuan-perempuan tua ini ayat 3, ayat 4, ayat 5, 3 ayat perempuan tua dapat nasihat. Wah, kenapa ini? Karena ya mungkin jangan minum anggur lagi, mungkin perempuan-perempuan juga minum anggur. Hidup tidak suci, hidup tidak benar, tidak mengurus rumah tangga, tidak beribadah dan lain sebagainya. Jadi Paulus dia bilang bahwa laki-laki yang tua bagaimana hidup di dalam iman yang benar, iman yang sehat, yaitu dalam ayat 2. Perempuan yang tua bagaimana hidup dalam iman yang sehat dan praktisnya, yaitu di dalam menjalankan kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Ayat 6. Demikian juga dengan orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur sungguh-sungguh dalam pengajaranmu dan seterusnya. Jadi anak-anak muda juga dapat nasihat supaya menguasai diri. Kenapa kuasai diri? Karena anak muda ini juga cenderung mau ikut ke sana, mau ikut ke sini, mau ikut dipengaruh dari sana ikut ke sana, dipengaruhi dari sini ikut ke sini. Tidak punya pendirian yang benar. Anak-anak muda harus menguasai diri. Sehingga Paulus mau supaya memang kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu mendidik mereka untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan di dalam bagian yang terakhir kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14 13. Dengan menantikan penggenapan sekarang ini, pengharapan kita yang penuh bahagia penyataan kebenaran Maha besar juru selamat kita Yesus Kristus, dan seterusnya. Jadi kasih karunia Allah juga memampukan kita untuk hidup dalam pengharapan, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, hidup dalam pengharapan ini yang mendorong kita untuk berjaga-jaga, mendorong kita untuk terus menjadi berkat, mendorong kita untuk terus membawa jiwa-jiwa
untuk tekun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus datang kembali, itulah hari yang penuh dengan sukacita bagi semua orang yang percaya, tetapi hari yang menakutkan bagi mereka yang tidak percaya. Nah, kasih karunia Allah mendorong kita untuk hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, hari ini Tuhan kasih kita kesempatan, peluang, anugerah untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita cari Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita lakukan perintah-perintah Tuhan. Karena semua itu ibaratkan kita ini sedang kumpul poin. Kumpul poin Bapak Ibu Saudara. Kalau kumpul poin itu berarti setiap babak, setiap level kita harus dapat poin. Jangan sampai kita ketinggalan poin, apalagi kehilangan poin. Mari jadikan setiap hari, setiap waktu, setiap saat kehidupan kita mencari kerajaan Tuhan, mencari, rebut mahkota itu, rebut pahala itu, rebut. Jangan kita hanya bersantai-santai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah membawa kita untuk hidup terus bertumbuh, dan kita memberikan dampak di dalam dunia ini, di tengah-tengah lingkungan keberadaan kita, rumah tangga kita, gereja kita, masyarakat kita, di mana saja. Kasih karunia Allah membawa kita hidup memuliakan Tuhan. Tadi di bagian yang kedua, bagaimana hidup bijaksana, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar dan memuliakan Tuhan, dan mana yang tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau supaya kita hidup beribadah. Ibadah ini adalah suatu panggilan, suatu undangan daripada Tuhan Allah sendiri. Apakah ketika kita mendapatkan panggilan daripada Tuhan untuk beribadah, kita langsung tolak? Calling, ya. Ibadah itu calling, telepon. Hari ini kan kalau ada telepon masuk, kita lihat siapa yang telepon. Kalau orang yang penting jawab ke tidak. Apalagi kalau ada janjian untuk pekerjaan, bisnis, orang penting telepon itu jawab ke tidak. Harus jawab. Kenapa? Rugi kalau tidak jawab. Nah, demikian dengan beribadah. Ibadah itu adalah panggilan daripada Tuhan. Di dalam ibadah itu bukan saya maukah, saya tidakkah, tidak, tapi bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Lihat waktu Israel keluar dari Mesir, siapa yang dapat undangan untuk naik ketemu Tuhan di atas gunung Sinai? Siapa? Musa. Tuhan kasih Musa, mari naik. Yang lain dapat undangan ke tidak? Yang lain tidak dapat undangan. Hanya Musa saja. Berarti kalau Tuhan kasih undangan kepada Musa, Musa bisa datang. Yang lain tidak dapat undangan, mau coba-coba datang, langsung lepu. Dan ketika Musa naik, Musa tidak bilang, Tuhan bikin apa di atas, di sana? Tuhan berapa lama di sana? Kalau Tuhan yang panggil kita untuk datang kepada Tuhan, Tuhan panggil kita untuk lakukan sesuatu hal, yang lain itu jangan khawatir. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan anugerahnya bagi kita. Yang penting Tuhan mau adalah taat saja, percaya saja, lakukan, kerjakan saja. Yang lainnya itu nanti Tuhan yang ambil alih. Nah, padahal lihat bahwa kita semua diundang, kita dipanggil oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Waktu datang beribadah, Tuhan kasih apa sama Musa? Tuhan kasih firman kepada Musa. Dan firman itulah yang Musa bawa turun, dan Musa kasih tahu kepada semua umat yang ada apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Dan itulah berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Puji Tuhan, kasih karunia Allah, keselamatan yang kita terima tidak membuat kita hidup biasa-biasa saja, hidup semaunya saja. Tapi keselamatan yang kita terima, Tuhan mendidik kita supaya kita
dimampukan untuk menjalani suatu kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.